Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia masih ada di dalam ujian tahap ketiga, dan di sini Jun dia mendapatkan banyak sekali manik-manik yang membuat dirinya menarik perhatian bagi para kultivator yang lainnya. Dan di sini mereka pun mencoba untuk dapat menjebak Jun dengan menggunakan salah satu anggota kelompok mereka, yaitu gadis ini yang datang untuk dapat menawarkan sebuah kesepakatan dengan Jun, yang tentunya membuat Jun dia pun bertanya tentang kesepakatan apa yang ditawarkan oleh gadis ini. Dan di sini untuk gadis ini dia pun mencoba untuk dapat menggoda Jun dengan apa yang dia miliki, dan dia pun meminta dan juga mengatakan kepada Jun apapun yang diinginkan oleh Jun maka akan dia lakukan selama Jun akan memberikan manik-manik jiwa miliknya, yang tentunya membuat Jun dia pun sungguh sangat senang. Dan untuk gadis ini dia pun bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Jun, dan melihat ekspresi yang diberikan oleh Jun membuat gadis ini dia pun berpikir kalau sepertinya mudah saja bagi dirinya untuk dapat menaklukkannya. Dan sepertinya orang ini dia belum pernah bertemu dengan wanita sebelumnya, pikir dari gadis ini. Dan untuk Jun, dia meminta kepada gadis ini untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai push up, yang tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Apa? Dia memintaku untuk push up? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Jun. Bahkan saat ini Jun pun menawarkan lebih banyak manik jiwa agar gadis itu mau melakukan apapun yang diinginkan oleh Jun, yaitu push up. Apakah ini udah lebih dari cukup? Ucap dari Jun yang tentunya membuat gadis ini dia pun apa? Push up? Tapi di sini gadis ini dia pun kembali mencoba mengatakan kepada Jun dan juga menggodanya. Apakah Jun sedang bercanda? Karena dia menawarkan yang lebih menarik daripada push up. Tapi untuk Jun dia mengatakan kalau dia hanya meminta gadis ini untuk push up. Bahkan saat ini Jun dia juga menawarkan bagaimana jika ditambah dengan sit up. Ucap dari Jun yang membuat gadis ini dia pun benar-benar kesal dengan apa yang dilakukan oleh Jun. Bagaimana mungkin Jun malah meminta dirinya untuk push up dan juga sit up. Tapi di sini gadis ini dia pun sempat terdiam ketika Jun menawarkan fragmen-fragmen warna ungu jika gadis ini mau melakukannya push up dan juga sit up. Dan sekarang aku bertanya kepada dirimu, apakah kau ingin melakukannya? Ucap dari Jun yang menawarkan fragmen ungu, yang tentunya membuat gadis ini dia nggak punya pilihan lain selain melakukannya. Dan di sini karena memang tawaran yang diberikan oleh Jun sungguh luar biasa, membuat gadis ini dia memutuskan untuk melakukannya push up demi mendapatkan manik jiwa dan juga fragmen-fragmen yang telah dijanjikan oleh Jun. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk rekan-rekannya, mereka pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh rekannya itu. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia malah push up? Ucap dari mereka. Dan di sini mereka juga tambah bingung ketika mereka melihat rekannya malah sit up lagi nggak tuh, yang tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya apa kenapa jadi seperti ini, pikir dari mereka. Dan karena mereka berpikir kalau sepertinya ini sudah tidak masuk akal lagi, membuat mereka pun memutuskan untuk turun langsung menghadapi Jun dari depan, yang membuat Jun dia sudah tahu kalau gadis ini adalah sosok yang digunakan untuk dapat menjebak dirinya. Jadi sepertinya mereka sudah tidak lagi sabar, ucap dari Jun. Dan benar kini mereka pun mencoba untuk dapat menyerang Jun langsung dari depan. Dan dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka pun berpikir kalau mereka dapat menaklukkan Jun. Tapi nyatanya tidak, hanya dengan satu gerakan saja di sini berubah jadi kotak, berhasil ditumbangkan oleh Jun, yang tentunya hal itu juga menotis bagi pria ini dan sadar betul kalau sepertinya serangan jarak dekat tidak berguna, membuat dirinya melepaskan serangan dari jarak jauh. Tapi sayangnya hal itu pun juga tetap tidak berguna di hadapan dari Jun. Bahkan ketika rekannya yang lainnya mencoba untuk dapat menyerang Jun dari belakang, di sini berubah juga jadi kotak, yang tentunya hal itu sungguh sangat mengerikan. Dan karena memang menyerang dari depan dan juga belakang sudah gagal, membuat pria satunya yang masih tersisa dia pun kini muncul tepat di hadapan dari Jun, dan dia mencoba untuk dapat melawan Jun. Tapi untuk Jun dia nggak menyangka kalau ternyata pria ini berani-beraninya datang setelah dia menumbalkan rekan-rekannya yang lainnya. Tapi untuk pria ini dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia kini menggunakan jimat ajaib miliknya untuk dapat menjatuhkan Jun. Tapi sayangnya ketika serangan itu pun datang, di sini ternyata tidak berguna di hadapan dari Jun, yang tentunya membuat pria ini dia benar-benar shock bagaimana mungkin serangan terkuatnya gagal di hadapan dari Jun. Dan karena dirinya nggak bisa mengalahkan Jun, membuat dirinya pun langsung kini lutut bersama dengan wanita yang sebelumnya. Mereka pun berlutut dan juga memohon ampun dari Jun karena mereka nggak bisa menghadapi Jun. Dan di sini mereka juga memohon kepada Jun untuk dapat melepaskan mereka, dan mereka bersedia untuk dapat menyerahkan semua apa yang mereka miliki. Tapi
Untuk Jun tentunya dia nggak akan mungkin melepaskannya begitu saja. Dia pun menggunakan pedangnya, menghantamkannya ke bawah dan itu membuat Kidepu. Mereka berdua berubah menjadi kotak. Jun menjatuhkan mereka semua hanya dengan gerakan yang sangat sederhana. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di area tersembunyi dari sarang naga, ternyata saat ini Chen Xiao dia menghadapi seekor naga yang sangat-sangat besar. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Xiao dan juga jimat ajaib yang dia miliki, ternyata Chen Xiao dia dapat menyiapkan naga. Itu yang membuat Chen Xiao dia pun sungguh sangat luar biasa. Dan di sini dia pun dapat memasuki area sarang naga. Dan di tempat inilah Chen Xiao dia pun yakin kalau dia mendapatkan sesuatu yang sangat amat luar biasa yang membuat dirinya akan menjadi jauh lebih kuat. Karena benar ketika dia masuk ke dalam area sarang naga, dia menemukan sebuah manik jiwa warna emas yang memberikan sebuah tekanan yang sangat-sangat kuat yang dapat membuat Chen Xiao dia menjadi jauh-jauh lebih kuat. Dan hal itu pun juga disadari oleh Pak Tua Panitia. Dia pun yakin kalau pria ini sepertinya memang cukup luar biasa. Dan sekarang, Junlin, apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Pak Tua Panitia. Sedangkan di sudut lainnya, di area dari klan Gujian, saat ini Master Hu Hen dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat dengan mudah menjatuhkan para kultivator yang ada di sekitaran dari dirinya. Karena memang dirinya sangat amat luar biasa. Tapi karena memang di sini mereka semua ada di dalam sebuah permainan Battle Royale, membuat mereka harus bergerak menuju area tengah karena zona akan terus semakin menyusut. Namun di sini Master Hu Hen ketika dia sedang melihat map, tiba-tiba aja dia pun ternotis ketika dia mendengar suara raungan dari harimau yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya itu adalah sebuah auman dari harimau yang sangat ganas yang membuatnya pun berpikir untuk mencoba menaklukkan harimau itu. Siapa tahu itu bisa menjadi tunggangan yang luar biasa untuk dirinya, pikir dari Master Hu Hen. Sedangkan di sudut lainnya, di lembah pedang yang kacau saat ini terdapat monster elang yang coba untuk dapat ditaklukkan oleh seorang kultivator. Tapi di sini kultivator ini dia pun cukup terkejut ketika muncul seseorang yang mengatakan kalau dia ingin menaklukkan elang itu. Apa? Kau ini siapa? Ucap dari pria itu. Tapi di sini pria itu pun langsung dijatuhkan oleh Xiao Li yang tiba-tiba saja datang dan dia berniat untuk dapat menaklukkan elang ini untuk menjadikannya sebagai tunggangannya, pikir dari Xiao Li. Sedangkan di sudut lainnya lagi, di area hutan berkabut saat ini, para kultivator mereka melihat ada sebuah benda yang melayang yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya itu adalah sebuah harta karun yang luar biasa yang membuat di sini para kultivator mereka mencoba untuk dapat mengikuti benda itu dan mendapatkannya. Dan benar saja ketika benda itu mendarat tepat di depan dari mereka semua, membuat mereka semua pun berniat untuk dapat mengambilnya karena mereka tahu sepertinya ini adalah harta karun yang luar biasa. Tapi tentunya harta karun yang luar biasa juga menarik perhatian bagi banyak pihak yang membuat pria tua ini, pria berpenutup mata, dia mencoba untuk dapat menguasainya sendiri dan dia menjatuhkan para kultivator yang ada di sekitaran dari dirinya. Yang tentunya hal itu juga membuat para kultivator yang lainnya mereka pun kesal dengan apa yang coba dilakukan oleh pria itu yang ingin menguasainya sendirian. Tapi di sini untuk pria ini dia nggak peduli dengan itu semua dan dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat melenyapkan semua orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh pria itu juga dipantau oleh Xiao Hong yang telah memantaunya dari kejauhan dan dia berniat untuk dapat mengambil benda itu dari pria itu. Karena memang benar saja ketika semua para kultivator lainnya sudah dijatuhkan oleh pria itu, di sini ketika pria itu mencoba untuk dapat mengambil harta karun itu, di sini tiba-tiba aja Xiao Hong dia pun datang di mana dia akan mengambil benda itu untuk dirinya sendiri dan dia akan menjatuhkan pria bermata satu itu. Apakah kau pikir kau layak untuk mendapatkan benda itu? Ucap dari Xiao Hong yang tiba-tiba saja datang dan dia melepaskan jimat ajaib miliknya. Dan dengan menggunakan jimat ajaib miliknya, di sini pria ini dia pun hanya dapat menahan serangan yang diberikan oleh Xiao Hong. Tapi di sini pria ini dia pun sungguh sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Hong yang ngendap-ngendap dari belakang, sungguh tidak tahu mau ucap dari pria itu. Tapi untuk Xiao Hong dia nggak peduli dengan itu semua karena dirinya adalah seorang pemenang dan kau hanyalah seorang penonton. Ucap dari Xiao Hong yang kini dia menjatuhkan pria itu dengan sangat-sangat mudah. Dan di sini Xiao Hong setelah dia menjatuhkan pria itu, dia pun akan mengambil benda yang ada di depan sana. Dan ternyata benda itu adalah sebuah wing ataupun sayap aksesoris yang dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Hong. Ini adalah sepertinya adalah set berkualitas epik kah, pikir dari Xiao Hong. Dan di sini Xiao Hong dapat mengambilnya dan langsung mengenakannya. Dan dia merasa kalau sepertinya surga benar-benar berpihak kepada dirinya yang membuat dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat. Dengan begini maka tidak satupun yang dapat mengalahkan diriku, ucap dari Xiao Hong yang kini dia melesat menuju area tengah zona. Akan untuk kau Junlin, kau jangan mungkin dapat mengalahkanku. Lihatlah, tunggu saja Jun, ucap dari Xiao Hong.
Sedangkan di sudut lainnya untuk Jin Hasho, dia pun bersin-bersin ketika dia dibicarakan oleh Xiao Hong. Tapi di sini untuk yang lainnya mereka menggunakan harimau dan juga elang serta sayap ajaib. Di sini Jun dia malah menggunakan keledai sebagai hewan tunggangannya. Apalagi saat ini keledai ini bukan menuju sentral zona, tapi dia malah menuju area luar zona yang membuat Jun tentunya dia sungguh sangat kesal. Hei, mau ke bawah kemana aku ini? Ucap dari Jun. Tapi ternyata keledai itu membawa Jun menuju area tempat di mana dia menemukan sebuah harta karun. Hei, ini airdrop kah? Pikir dari Jun. Dan di sini Jun dia pun mencoba untuk dapat mengambil benda yang ada di depannya ini. Dan dia pun sungguh sangat kagum dengan cahaya yang sangat menyilaukan dari benda yang ada di depannya. Ini emas kah? Pikir dari Jun. Dan tentunya mendapatkan harta karun yang luar biasa membuat Jun tanpa pikir panjang dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Master Wu Hen, dia pun telah berhasil mendapatkan dan juga menaklukkan harimau yang telah dia dengar sebelumnya. Dan di sini untuk Master Wu Hen, dia juga telah dipantau oleh banyak kultivator yang ada di sekitaran dari dirinya. Dan di sini orang-orang ini mereka juga tahu kalau sepertinya yang di depan mereka adalah Master Wu Hen. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Master Wu Hen, di sini para kultivator lainnya mereka pun mencoba hanya untuk dapat memantau dari kejauhan karena mereka tahu mereka nggak bisa mengalahkan Master Wu Hen. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada yang datang, dan ternyata itu adalah Xiao yang datang menggunakan elang yang telah dia taklukkan sebelumnya. Sepertinya kau luar biasa. Di sini untuk Xiao Li dia juga menyadari kalau sepertinya mereka saat ini sedang diawasi oleh banyak kultivator di sekitaran dari tempat mereka yang membuat Xiao Li pun mengatakan kalau dia sungguh sangat kesal ketika dia dipantau seperti ini. Hal yang paling aku benci adalah tikus yang menyembunyikan kepalanya tapi menunjukkan ekornya, ucap dari Xiao Li yang berniat untuk dapat menjatuhkan para kultivator yang ada di luar sana yang sedang memantau dirinya dan juga Master Wu Hen. Tapi untuk para kultivator yang memang memantau Xiao Li, mereka pun sudah sangat kesal dengan wanita besar itu. Dia ada orang yang menyebalkan, dari kapal sebelumnya aja dia sudah menyebalkan, ucap dari orang-orang ini. Bahkan saat ini mereka juga berniat untuk dapat menyatukan kekuatan mereka untuk dapat menjatuhkan wanita besar itu. Tapi di sini untuk Master Wu Hen dia juga mengatakan kepada Xiao Li kalau dia pun sama dengan Xiao Li kesal dengan orang-orang yang memantau mereka dari kejauhan dan mereka sepertinya berkeliling untuk dapat menyerang kita dari balik bayang-bayang, ucap dari Master Wu Hen yang membuat dirinya pun juga kesal dan ingin melenyapkan orang-orang itu. Tapi untuk Xiao Li, dia tanpa pikir panjang langsung ini memberikan serangan pembuka kepada orang-orang yang ada di sekitaran dari tempat ini yang membuat orang ini mereka semua nggak punya pilihan lain selain langsung menyerang Xiao Li yang memang ada di depan sana. Tapi ternyata bukan cuma Xiao Li saja yang akan maju di sini. Master Wu Hen dia juga mulai melepaskan serangannya untuk dapat menjatuhkan orang-orang yang mencoba untuk dapat menyergapnya dari kejauhan. Dan bagaimana selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja coy, karena memang ini cuma 2 chapter. Dah itu aja untuk Jun. Ini jatah 1 minggu kan, biasanya kan 2 gue bikin kan di hari Selasa sama Sabtu ya kalau biasanya gue buat. Tapi itu pendek banget, jadi gue jadikan 1 aja untuk Jun seminggu sekali. Dan itu langsung 2 chapter, nggak bikin 1 chapter, langsung 2 chapter. Tapi ya resikonya ya begini, lebih lama 1 minggu sekali dan yang agak lebih pendek. Lu bayangkan aja lah, 2 chapter aja sependek ini durasinya. Bagaimana kalau misalnya gua bikin 1 chapter, pasti lebih pendek lagi. Nah itu aja untuk Jun dan sampai jumpa di perlanjutannya. Bye, thank you. Next, apa ya? Gak tau lah apa, nanti gua pikirkan dulu. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.